Jadi dihitung oleh Allah tuh kalau seandainya kita pergi ke Bandung berapa, ya habis sudah 5.200.000. Sekarang terbeli oleh kita cuma 1.120.000 saja. Kan tadi kita harus 5 juta. Itu 5 juta sekian. Itu Allah hitung sedekah untuk pedagang itu. Masya Allah. Sedekah Pak. Karena Bapak telah memudahkan kebutuhan. Itu masalah surganya tinggi sekali. Sama dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, dalam ayat Quran banyak sekali perintah mengingat Allah. Itu rahasianya itu sebenarnya. Supaya Allah mudahkan kita untuk kebaikan. Lupa kita sedikit dengan Allah, Allah biarkan kita. Nah, terserah kamu. Itu banyak aku berikan nikmat itu lupa. Maka Al-Quran Nasullaha fanasiya. Mereka lupa Allah, Allah juga tiba. Jadi kita ini oleh Allah tergantung diri kita. Tentulah diri kamu. Kalau kamu selalu ingat, ya untungnya kamu sendiri juga. Ini berasal dari Allah. Kalau kamu lupa, ya sudah, karena siap. Maka Allah juga lupa. Yang lebih parahnya lagi, kalau kita lupa Allah, kacau hidup kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu sampai menjadi orang yang lupa kepada Allah. Apa akibat lupa? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat kita lupa kepada diri sendiri. Kalau sudah Allah membuat kita lupa kepada diri sendiri, ada kacau hidup kita. Apapun kita buat, kita yang buat sendiri, tapi kita juga mencelakakan diri sendiri. Kita buat efek yang buruk aja kepada keluarga, kepada diri, kepada keluarga, kepada orang lain. Jadi tidak ada yang mencipta kebaikan. Kenapa ansahum anfusahum? Jadi setiap kebaikan yang kita buat itu hakikatnya itu adalah taufik dari Allah. Itu ingat. Maka kalau ada orang berbuat kebaikan, bersyukur di atas kebaikan itu. Allah, alhamdulillah, pagi ini saya bisa sholat berjamaah. Allah, saya pagi ini bisa berzikir. Allah, saya pagi ini bisa mengikuti taklim. Ya Allah, itu perlu disyukuri. Maka kalau bersyukur apa? Syukuri itu ya diikuti dengan kebaikan setelahnya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berzikir. Itulah rahasianya. Bahkan supaya kita diberikan taufik kebaikan setiap waktu, setiap waktu bolehlah kita berzikir. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang beriman berzikir kepada Allah, berzikir banyak. Berzikir lisan, berzikir hati. Kemudian seluruh anggota badan kita tidak meleset daripada aturan Allah. Karena kita ingat dia selalu. Kenapa orang melenceng? Dia tidak ingat Allah. Dia lupakan, dia belakangi agama Allah. Maka dia melenceng. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi semangat berzikir kepada Allah. Kemudian bertasbih, lisan kita tidak berhenti. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan wa asila ini waktu. Jadi suruh kita banyak-banyak di mana? Di seluruh tempat, di seluruh waktu. Nah, kemudian Ibu sekalian, bahkan kita disuruh supaya kita diajarkan oleh Allah, supaya kita bisa berzikir selalu. Lihat teman-teman kita. Teman-teman kita juga orang-orang berzikir. Bertemanlah selalu dengan orang yang ingat Allah, beribadah kepada Allah. Itu salah satu cara. Jadi Allah suruh kita
bagaimana berada kamu pada lingkungan orang-orang yang berzikir. Jangan kita berteman dengan orang yang membuat lupa kita kepada Allah. Berteman kita dengan dia di dunia saja. Tak ada satu pun menyebut kata Allah. Tak ada mengingatkan hidup setelah mati. Apa yang terjadi setelah mati. Nah, berteman orang betul bersama kita. Berteman itu malas kita berteman. Maka banyak orang Bapak Ibu awal-awal istiqamah berteman dengan yang hilang. Rasulullah sebuah hadis dikatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hati-hati setiap kamu kata Rasulullah. Lihat siapa temanmu. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Coba di sini wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Pertama kita disuruh bersabar. Bersabarlah kamu kepada orang-orang dengan orang-orang duduk, dengan orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi, siang, malam, di seluruh waktu. Dan jangan kamu berpaling dari mereka kepada ta'adu ainaka. Kenapa kamu berpaling karena kamu kepingin dunia? Turidu zinatal hayat. Semata-mata kamu kepingin perhiasan dunia. Maka ini semata-mata. Tapi terhalang kita dari berzikir menjadi dunia. Tidak. Karena kuasai dunia ini. Ayat itu menarik kalau kita mencari dunia. Di sela-sela mencari itu kita diperintahkan berzikir. Nah, itu tandanya berkah kita cari. Apa dari ini dari Quran. Nah, kita baca teruskan. Nah, kalau kita disuruh Bapak Ibu sekalian dipanggil, ini kan bagus itu bekerja kita. Isyarat ayat ini luar biasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ini luar biasa. Hai orang beriman, apabila kamu dipanggil salat, ini itu salat Jumat, fas'au. Berlari kamu menuju salat. Dan salat itu zikrillah. Salat itu adalah salah satu bentuk amal isinya mengingat Allah. Maka dari awal salat itu mulai dari niat lagi semuanya zikir. Mulai dengan niat lillah. Dari itu takbiratul ihram, Allahu zikir. Setelah itu doa iftitah, zikir isinya. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi itu kan zikir. Wajah tu zikir semua. Itu baca pula A'udzubillah, baca Bismillah, zikir juga. Alhamdulillah, maka baca Al-Quran. Kata Rasulullah, Quran itu afdalul zikir, zikir yang paling afdal. Zikir semua. Selesai baca Al-Quran, Allah zikir isi Quran. Maka fas'au ila dzikrillah. Ayat-ayat mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat itu untuk mengingat. Maka zikir yang paling dasar salat. Karena kalau sudah salat zikir semuanya mulai dari rukun sampai semuanya ingat Allah. Maka ada kita. Kalau zikir di luar kan bisa aja, ada niat ke mana-mana.
Bukan sedang main bola tapi bisa saja berzikir. Jadi kalau dalam sholat semuanya, jadi zikir apa sholat itu puncak zikir. Kalau Bapak Ibu ingin berzikir full, kawat sholat, karena sholat itu zikir semuanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pasau kata Allah, dipanggil ada kata pasau. Ya, karena apa namanya loyo-loyo, pasau itu lari, berlarilah kamu menuju sholat itu. Nah, itu. Kemudian apa? Pasau bila dzikrillah, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual, itu salah satu maknanya. Tapi dia tidak itu saja sebenarnya. Tapi ini menunjukkan bahwa orang beriman yang dipanggil sholat ketika azan berkumandang, dia itu lagi beraktivitas. Salah satu aktivitas yang Allah sebut jual, tinggalkan jual beli. Berarti kita sedang jual beli, dipanggil itu. Berarti jual beli itu pekerjaan dua, lagi berdagang, lagi berdagang. Berarti apa kalau ada orang dipanggil itu sedang nongkrong dia? Itu tidak ada dalam ayat itu. Tinggalkan nongkrong. Berarti itu ada isyarat itu. Ada isyarat orang beriman itu ketika dipanggil sholat sedang bekerja. Kalau jual beli itu cari apa? Mungkin cari duit ya. Cari dunia, tak ada di dunia. Tapi ingat ketika sholat datang, tinggalkan jual beli. Ini sangat luar biasa. Sebenarnya kan banyak kerja. Ada kerja kantor, kan? Ada kerja sebagai karyawan. Macam-macam profesi kita. Ada lagi bertani, campur, lagi berkebun. Tapi kenapa jual beli yang disebut? Nah, yang pertama yang memang kena penduduk Mekah itu rata-rata berdagang. Nah, kan itu. Nah, rata-rata berdagang tuh. Karena ayat itu turun di Mekah. Ayat Makkiyah itu. Sahabat-sahabat mereka berdagang. Kemudian dia isyarat juga, dia salah satu maknanya. Kenapa jual beli? Salah satu pekerjaan yang Allah sukai jual beli ini penting Bapak Ibu. Berdagang, bisnis. Umat Islam ini harus menguasai bisnis. Ada subhanallah. Kalau kita memahaminya, dia kata jangan apa, anak-anak kita kalau bisa dididik bisnis semua. Jangan mereka juga pegawai, bisnis pengusaha. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayo orang beriman, panggilan Allah kepada kita orang beriman. Orang beriman kita semua. Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang baik. Jadi jangan kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang baik. Berarti boleh kita ngambil uang orang. Kalau ada uang orang di dompetnya besok dulu kita ambil. Tapi ngambilnya dengan cara-cara yang baik. Kalau diambil gitu saja, apa namanya itu? Kalau diambil sembunyi dompet ibu mencuri kan? Kalau diambil dengan menipu, ditipu dia, nipu. Nah, itu batil semua itu. Tapi boleh kita ngambilnya, boleh. Caranya apa? Nah, satu cara di antaranya yang Allah sebut, illa antakuna tijarah. Boleh kamu ambil, tapi dengan cara dagang. Harus duitnya saya ambil. Nah, saya tawarkan kepada dia apa yang dia butuhkan. Nah, ini apa nih giginya kuning, nah, berarti dia butuh odol. Nah,
Tapi saya juga kan gitu. Nah, ketika kita menawarkan barang itu, ya kita bisa mengambil keuntungan. Nah, di bulan ketika ada keuntungan, karena jual beli itu, ya, hakikatnya kan bantu orang. Sekarang coba, kalau bapak butuh, namanya kain baju. Pabrik baju ada di Bandung. Kalau sempat masing-masing kita pergi ke Bandung cari baju untuk kita, berapa biayanya? Tiket pesawatnya hari berapa habis? Nanti dalam nginap lebih hotel makannya. Kalau baju yang dibeli cuma 100.000 harganya. Akhirnya berapa habis? Habis 5 juta sekian itu beli ke Bandung. Itu datang berapa? Ayo ibu kembar. Sudah ada bapak ibu. Biar saya yang beli ke sana. Nah itu kata beda. Bila pedagang dibelinya dengan jumlah yang banyak, pokoknya suatu tuh. Tapi kan pakai duit dia modali dulu, dia beli dulu. Kemudian dia berspekulasi pula. Terlaku tadi capek lah pedagang ini pergi ke sana beli jumlah yang banyak, dia pakai modal dia. Jadi datang baju. Nah, bapak ibu yang butuh seharusnya pergi ke Bandung masing-masing. Sudah ada barang itu di tengah-tengah kita. Yang seharusnya habis 5 juta sekian kata si pedagang ini, karena dia beli banyak kan, tertutupi modal, maka dia ambil keuntungan. Jadi dia beli 100.000, dia jual 120.000, dapatlah untung dia 20.000. Tapi bagi bapak tidak ada masalah daripada pergi sendiri habis 5 juta, waktu habis, hari habis. Masya Allah, maka pedagang ini hanya 120.000. Bayangkan kecil. Maka berdagang itu ahli surga betul. Kalau dia jujur dan amanah, Tuhannya bersama Nabi. Al-Tajir as-Sadiq. Apa masalahnya? Jadi lupa Allah menghitung untuk orang beragam tadi seluruh kerugian yang dialami oleh apa yang seharusnya dia mengeluarkan biaya begitu, akhirnya terjadi. Nah cuma dia bukan biaya modal tambah untung sedikit. Jadi dihitung oleh Allah tuh kalau seandainya kita pergi ke Bandung berapa, habis sudah 5.200.000. Sekarang terbeli oleh kita cuma 1 juta. 120.000 satu. Kan tadi kita harus 5 juta. Itu 5 juta sekian. Itu Allah hitung sedekah untuk pedagang itu. Masya Allah. Sedekah Pak. Karena Bapak telah memudahkan kebutuhan. Itu masalahnya surganya tinggi sekali. Sama dengan Nabi. Karena Masya Allah, semua orang bahagia itu enggak? Semua orang kesulitan, semuanya tiba-tiba bapak yang datang dengan harga yang Masya Allah, semua orang gembira, luar biasa bahagia. Jadi dihitung oleh Allah semua itu begini sedekah itu. Kalau berdagang ini bukan sekali cari duit Pak, ibadat dagang. Maka Allah suruh illa antakuna tijarah. Kan sekarang kan dapat itu. Saya bawakan kain. Maka dengan jalan kain tadi, sehingga kita ambil duit orang. Duit orang kan keluar dari dompet duit itu. Maka diperkaya duit nanti Pak katanya. Tapi dia mengambil kain itu namanya dah. Jadi boleh ngambil duit orang dengan cara dah. Sekarang duit Bapak siapa banyak ngambil? Duit Bapak siapa yang ngambil banyak? Pak Haji, Pak mulai ngambil. La ilaha illallah. Bapak butuh roti, ada yang menghidangkan roti, Bapak kasih duit roti. Bapak butuh ini,
dia mengambil duit kita para pedagang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Para pedagang ini siapa yang pedagang? Ya Allah. Habis itu dompet kita kan duit kita itu sebenarnya sama Pak Haji, salah. Kalau jualan sama-sama dekat, mahal Pak Haji apa itu? Kalau jualan ngasih duit semua orang, tidak ada apa tertulis. Tapi betul nggak? Ada sebagai pedagang itu, karena sistem sekarang lah. Dia yang buat punya pabrik, dia yang punya ekspedisi, dia yang punya gudang, jadi dia yang buat dia semuanya dia, sehingga keuntungannya luar biasa. Karena kan dihitung dari biaya semua. Jadi ada pedagang tuh Pak, kalau kita beli barang sama dia, itu 70%-nya 100.000. Itu keuntungan dia 70.000. Nah, sampai itu bukan berarti ada berbeli. Sedekah lah Bapak 70.000 sama dia. Belanja Bapak 1 juta, nah kasih duit 700.000. Masya Allah. Sedekah 700.000 kepada siapa? Akhirnya kaya raya. Kaya raya duit tangan dia, dibelinya semuanya. Undang-undang pun dibeli. Gara-gara siapa? Kita sendiri kita store duit. Jadi store duit ya Pak. Masalah sederhana. Itu aja. Ambil duit saudara itu. Tapi itu kan orang beriman langsung. Berarti apa? Ambil duit saudara itu dari satu mereka. Dengan cara dah. Maka kamu harus jadi pedagang. Maka kamu harus jadi pemenuh kebutuhannya. Jangan biarkan orang lain. Kalau kamu biarkan kepada orang lain, apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kamu. Jangan kalian membunuh diri. Apa pula ayat itu? Ambil duit dari tangan saudara kamu lewat dagang, dan kamu jangan bunuh diri. Aku boleh tunggu hubungan ayat itu. Boleh bunuh diri setelah dagang. Anda nyatakan sekali. Bunuh diri kan? Karena kita serahkan kalau dagang kepada orang lain berarti kita nyetor duit. Pundi-pundi ada di tangan mereka. Ya Allah. Berapa itu nanti? 10 juta berapa? Nah bisa terbulan kan berhutang lagi. Nah, duit itu kemana perginya? Al-Quran luar biasa. Begitu tuh. Jual suruh sholat. Orang beriman, sholat. Tinggalkan jual beli. Artinya orang beriman ketika ada itu sedang. Sekarang orang beriman, sholat. Tinggalkan nongkrong di warung kopi. Jadi ayat itu baru terasa azan itu. Tinggalkan jual beli. Memang kita sedang dagang. Tapi kalau tidak sedang dagang, di mana wazarul baik, tinggalkan. Sekalipun itu kan Allah membuat sampel. Kamu lagi sibuk. Salah satu kesibukan yang disebut dagang. Kenapa disebut dagang? Berarti dagang prioritas. Kalau kira-kira dagang itu bagi umat Islam itu kalau Rasulullah suruh kita harus menguasai dari hulu ke hilir. Terus
Masya Allah. Kalau harus ada kita mau bersama-sama. Terus dalam fikih Islam itu instrumen ekonomi untuk umat Islam itu luar biasa. Ada namanya musyarakah, disuruh patungan semua untuk membangun usaha. Tidak bisa sendiri kita. Ini kalau patungan semuanya kumpulkan orang-orang kaya, apa yang tidak bisa kita buat. Kalau umat Islam mau. Apalagi anak-anak umat Islam sedang banyak sarjana nganggur pula. Berapa banyak sarjana ekonomi kita nganggur sekarang? Sarjana bidang industri, sarjana bidang manajemen, Masya Allah. Semua potensi itu sudah ada. Nah, semua nunggu jadi pegawai. Allah. Serang semua orang. Allah. Bazar baik. Tinggalkan jual beli kita. Coba lihat. Selesai solat, apa yang maksud? Fa idza qudiyatis shalah. Solat sebentar cuma panggil, "Oh, solat." Kamu sudah berdiri. Tinggalkan. Nah, selesai solat, fa idza qudiyatis shalah, selesai solat, fantashir. Keluar. Bertebaran. Wa battaqu min fadlillah. Kalau dalam banyak tafsir ayat itu ditafsirkan berdaganglah kamu. Wa battaqu min fadlillah itu apa? Berdaganglah kamu. Tijarah. Karena di awalnya baik. Begitu melanjutkan jual beli kamu. Tapi sedang jual beli itu wazkurullaha katsira. Allah. Tapi kamu sedang jual beli, di situ kamu banyak berdiri. Mulai buka toko baca Bismillah. Nanti ditunggu pelanggan membeli, ambil tasbih bersih. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Nanti datang pelanggan baca pula Bismillah. Nanti ketika berbagi Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, ini bagus sekali pakaiannya. Apa? Jadi zikir isinya. Nanti selesai transaksi alhamdulillah. Jadi itu adalah. Jadi isinya zikir. Zikir yang paling bagus itu zikir sedang beraktivitas itulah. Zikir sedang beraktivitas. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu katsiran la'allakum tuflihun. Pasti kamu jadi orang sukses. Begitu juga kamu. Ada sedikit saya pakai. Jangan tinggalkan dagang. Pasti pedagang. Kalau tidak kamu bunuh diri, karena kamu akan menyerahkan uangmu. Karena semua pedagang diizinkan Allah mendapat keuntungan. Stop. Banyak saya mengucapkan sedih. Kita gitu Pak, datang orang udah berdagang itu berantak beriman. Kita kata kita ini. Jadi betul kata Rasulullah, yushik antada alaikumul umar kama tada afil akadatu ila qasati. Akan datang zaman kata Rasulullah. Kalian itu hanya menjadi rebutan bagi orang-orang yang ingin dunia. Kita ini ladang subur mereka untuk memperebutkan kita. Semua potensi kita diambil, duit kita, sampai duit kita dari dompet diambilnya. Dia jaring bagaimana mengambil duit kita dari seluruh penjuru sampai ke sebelah rumah kita. Duit kita. Barang itu ditaruh rumah kita. Keluar rumah langsung ada barang itu. Kenapa dia dekatkan ke rumah Bapak? Itu ada tempat yang nyaman. Itu buatnya tempat parkir yang luas. Tujuannya apa ngambil? Ngambil duit. Memang itu dibangunnya tuh. Bapak tuh
Kenapa tidak Pak Haji? Kenapa tidak umat Islam? Supaya umat Islam percaya semakin begitu awal begitu. Negeri ini dibeli dengan duit. Negeri terus kaya raya. Duit mereka udah begitu. Nah semua dibeli. Nah, ya pada miskin semua. Semua miskinan. Cinta dunia pula. Tamak dunia. Ada duit di tangan Nah ini. Nah, kerjaan ini ya. Siap. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri. Artinya apa? Kalau kalian tinggal takkan kalian bunuh diri. Dilarang. Nilai kita alami. Kita cuma kata Rasulullah menjadi sarang empuk bagi orang untuk memperebutkan kekayaan energi. Untuk barang kita jadi pasar. Mereka yang buat, mereka yang makan, kita konsumen. Pedagang juga kadang tapi yang dijual nggak ada barang-barang kita. Bantu mereka jual. Bantu mereka jual. Barang-barang itu nggak ada barang. Sekali pakai jam tangan. Siapa yang buat itu? Pakai handphone. Ini kawan hebat. Ini dibeli bunganya sekitar 10 juta. Modal mereka itu cuma kadang-kadang kalau modalnya mungkin 2 juta. Lalu kita beli 20 juta. Nomor berapa Bapak sedekah itu? 18 juta. Kenapa? Saya kan pergi ke satu negeri. Beli Pampers, tahu Pampers? Ini juga, tapi diimpor dari. Pergilah saya ke pabrik itu di luar negeri itu. Kami ingin beli dalam jumlah banyak. Nah, coba bayangkan berapa untungnya. Jadi nego-nego lah kami di pabrik itu. Berapa ini Pampers ini satu? Coba ini. Dapatlah kami harga 250 rupiah. 250 rupiah satu. Di apotek-apotek kita kalau dijual 4.000 rupiah. Berapa? Itu berapa itu? Berapa itu? 3.700. Berapa didapat sih? 2.000. Modal itu 210 rupiah. Itu pun sudah beli. Dan itu sudah tidak mungkin dia. Kalau kita beli jumlah banyak, dia dapat untung juga. Tapi untung dia kurang. Kurangnya asal beli. Mereka begitu teori dagang itu. Hati-hati tiba di sini. Kali satu. Kira-kira berapa duit kita ya? Subhanallah, Allah tidak sia-sia. Maka Quran itu setiap kata mengandung makna kehidupan. Itu membimbing kehidupan kita bagaimana hidup. Coba sholat jual beli. Ya Allah, kau sholat diingatkan kita dengan dunia. Karena maka wala ta'du aynaka an turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau paling kedua matamu dari mereka karena kamu ingin beli sendiri. Kenapa lu beli sendiri? Ya berdagang, ada orang yang memang berdagang cari dunia saja. Maka ciri cari dunia ketika azan dia tak peduli, itu cari dunia namanya. Tak peduli sholat dengan dagang, tak peduli puasa, tak peduli. Kalau berdagang yang tidak menginginkan perhiasan dunia, dia berdagang. Tapi tiba waktu sholat,
Dia berdagang, tapi sedang berdagang tak berhenti ingat Allah, berzikir. Wazkurullaha. Itu menunjukkan apa? Berdagang itu jadi sebenarnya tujuan hidupnya zikir, ingat Allah. Cuman aktivitas yang dipilihnya dah. Jadi dagang itu sambil berzikir, tujuannya zikir, tapi dan itu Allah puji. Zikir-zikir yang paling afdal itu adalah zikir sedang beraktivitas. Jadi bukan waktu di rumah itu pegang tasbih. Nah, setelah itu Pak, dia ngasih makan kita orang lah, itu tidak ada itu. Dia berzikir tapi ngasih makan orang. Dia berzikir tapi sedekah. Dia berzikir tapi bayar zakat. Dia berzikir tapi orang kaya. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, Ibu, Masya Allah. Nah, jadi tadi kembali kita kepada ini apa saja mengingat-ingatkan pada kita. Jadi kalau anak-anak kita, Ibu, ya jangan dilatih-latih terus jadi pegawai, nanti nak jadi pegawai, nak hanya susu di pegawai dia, nak kuas itu dah. Untuk berdagang susah. Ada susu. Itu kerjaan sama dengan jihad. Menurut dagang ini jiwa apa namanya, jiwa pengorbanannya luar biasa. Apalagi itu bentuk mental dagang. Dagang capek. Seperti itu orang ngambil pergi ke bank dari mana-mana tidurnya. Tidur di mobil. Tiba di sana ngangkut barang. Kemudian tidur cuma 1-2 badan selalu capek, lelah, itu kadang-kadang Bapak Ibu kan itu salah betul. Maka Ibu merasakan kalau Ibu berdagang di sini capek, lelah. Nanti kalau ada anak minta uang jajan pagi-pagi, Pak, Mak, kasih uang jajan, Mak. Maka Bapak seorang pedagang. Kita kena jangan belajar ya. Jangan kayak Bapak susah Bapak sekarang. Ibu susah. Nanti kamu belajar besok jadi pegawai. Astagfirullah. Sehingga orang kita Pak, kalau anaknya sudah sukses anaknya itu ukurannya jadi pegawai. Astagfirullahaladzim. Saat ini kan sukses anak kita menjadi konglomerat itu ada sukses. Ini dia punya pabrik, ini dia punya hantu tua. Kan jadi pegawai, gaji cuma sukses apa? Azab pula dia oleh aturan lagi. Pegawai banyak aturan Pak. Jam 7 harus sudah duduk aja kan, kerjaan tak ada duduk. Cerita ngopi aja kerjanya. Nanti apalagi dekat kantor pemerintah, turun anggaran baru, ada proyek baru mulai. Setelah itu mikir gimana korupsi. Astagfirullahaladzim. Bangga oleh itu. Tapi jangan jadi pegawai. Pegawai itu pilihan terakhir sudah, tidak ada kerja lagi. Tidak ada. Ini yang dagang manusia semuanya pilihan. Jadi manusia banyak itu Allah ciptakan supaya kita penuhi kebutuhannya. Kalau memenuhi kebutuhan orang berarti ngambil duit. Jadi yang pegawai itu ngambil duit dari pemerintah. Pemerintah itu disukatnya, ya enggak? Tapi ngambil duit dari tangan orang yang tidak ada sukatannya, dah. Nah, kan Pak, mau berapa Bapak ingin ngambil duitnya? Tergantung Bapak menyediakan kebutuhannya. Sejauh mana Bapak bisa ngambil duit? Semuanya itu duit kita bisa. Maka supaya apa? Orang bisa menyediakan kebutuhan orang. Semuanya itu dapat duit. Ya seperti ini minimarket, semua orang banyak belanja. Kemudian semua kebutuhan ada. Mau beli air minum, ada air minum. Mau beli kue, ada kue. Dicarinya semua kebutuhan itu. Sehingga apa? Kebutuhan 24 jam ada di situ. Duit kita numpuk di sini.
pulang-pulang bawa satu keranjang. Itu berapa duit? La ilaha illallah. Kenapa tidak kita kader anak-anak kita jadi orang supaya rezeki mereka tidak terbatas? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, rezeki yang Allah bagi itu 10. 9 itu ada pada perdagangan, Bu. Yang 1 itu diperebutkan karyawan, pegawai apa? 9 di mana? Cina. Jangan disebut. 9 di Cina. Kenapa? Kita tidak celah mereka. Kenapa mereka yang apa? Kita yang punya negeri ke orang lain yang tunas itu. Kita punya negeri orang lain yang dengan kebutuhan kita. Padahal bahan baku ada sama di negara 4. Bahan baku orang beli dari sini, dibawa ke negeri sana, diolahnya memang jadi, dibawanya jadi itu ke kita. Dibelinya bahan baku 100, dijualnya sama sekitar sejuk. Kenapa kita tidak sendiri yang mengelola bahan baku itu menjadi bahan jadi? Karena kalau sudah di luar banyak lagi banyak ceritanya. Ke sebuah pemerintahan yang tak beres, impor. Nah, itu bahaya karena itu mematikan. Seharusnya kalau pemerintah itu menggeliatkan supaya rakyatnya produk, mereka punya hati kuat ekonomi. Ini kalau impor, siap-siap jadi orang karena kita pakai konsumen saja. Kalau sudah begitu jadi orang miskin. Karena kekayaan ada di tangan orang kaya. Orang kaya itu para pedagang. Orang kaya itu bisnis. Nah, ada orang kaya selain cara bisnis. Ada bisnis. Kebun pun dia. Kebun itu hasilnya dijual. Kalau untuk makan aja. Nah, semuanya bisnis. Ujungnya bisnis. Subhanallah, ayat ini luar biasa. Illa antakuna tijah. Itu ayat Quran itu. Jangan kalian ambil harta orang kecuali dengan nanti kuasai kan mau duit, kuasai berdagang. Kaji kita zikir Pak, tapi hubungan zikir dengan dagang. Kenapa? Zikir yang paling bagus itu sedang dagang. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Jadi ada anjuran Rasulullah itu kepada kita. Masya Allah. Rasulullah tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Apa yang kami pakai ini yang paling afdal? Kita umat Islam ini kan Pak ya, kalau bertanya satu orang sahabat, itu bukan untuk dirinya masing-masing, tapi itu adalah untuk semua kita. Dia berbicara, Rasulullah selalu berbicara untuk semua. Tidak mau Rasulullah hanya bilang untuk orang itu. Maka umpamanya ada sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah selalu tidak mau dia untuk kepentingan satu pribadi. Selalu Rasulullah beri untuk semua. Sudah punya peluang semua. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah. Ini sahabat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah supaya menjadi orang yang doanya mustajab. Coba, apa kata Rasulullah kepada Sa'ad itu? Sa'ad itu orang berjasa terhadap sebuah pahlawan yang luar biasa. Kalau perang itu perang lima yang mutazat. Dan dia orang pertama-tama masuk Islam. Dia wajarlah dia minta mungkin kepada Rasulullah,
Rasulullah doakan saya supaya saya menjadi orang yang mustajab doa. Rasulullah beri langsung gitu, lihat dia beri itu. Oh, kamu mustajab doa. Nah, buat resep, tapi resep ini untuk semua. Apa kata Rasulullah? Atib mat'amaka takun mustajab doa. Jaga makanan. Yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai halal semua. Kalau kamu jaga semuanya itu halal, maka kamu doamu mustajab. Coba lihat hubungan Pak ya. Doa mustajab tidak mustajab dengan penghasilan. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai pastikan supaya doa kita dikabul. Kalau sembarang makan saja, ingat. Maka besok ini pilkada ini banyak itu haram. Makanlah itu asal itu istighfar. Nak akan didengar Allah istighfar. Bagi sembako berebut-rebut. Ini kucing dalam karung. Apa dalam karung? Bukan kucing dalam karung kasih duit dia. Terima dah uang haram itu. Itu berdoa, tidak ada lagi doa. Terima sobo itu kerja laknat hancur negeri ini gara-gara ini. Lain pemimpin. Siapa yang bisa mengasih duit, dia dah kan. Orang baik kan dia jaga dia. Dia biasanya bagi-bagi itu Pak. Apa katanya? Uang setan dikasih sebab iblis. Iya tak? Duit itu dari mana-mana dapatnya oleh dia dalam semak. Hilang kamar enggak. Di sini dapat duit itu Pak. Duit rampok, duit apa, korupsi, duit apa. Dia sendiri tidak mau makannya. Adik kayak gini kita. Itu duit kan sebanyak itu tuh Pak. Astagfirullah. Ada bangga pula. Apa RT pula yang mana astagfirullah. Pak langsung turunkan PRT itu. Keluar PRT yang PRT yang becus. Mana agamanya PRT? Maka PRT itu jadi pemimpin kita dengan gitu. Melanggar aturan negara. Iya kan? Aturan berkada kalau melanggar itu. Kalau ada Bawaslu itu di video kan ya, langsung tuh dipecat ya. Hah? Ibu yang mau makan haram terima cuma 100.000, itu doa kita tidak dikabulkan Allah untuk apa? Kalau ada yang menawarkan suruh dia, usir dia. Nah, kamu mau mencuri, kamu merampok negara ini kamu. Ini yang baik. Track recordnya. Ini gawat. Ini gara-gara gini lah. Nah, sengsara kita sekarang demo apa? Kita sendiri yang sudah menunjuk orang-orang itu. Karena dulu dibayar Pak. Coba dah sepakat kita semua bangsa ini tidak mau dibayar. Kira-kira gimana? Terjadi begini ini. Kita pilih betul yang terbaik, yang jujur, yang amanah. Ini kadang-kadang ibu-ibu pengajian, aku lomba-lomba menerima sembako. Itu pengajian apa itu? Itu majelis taklim atau majelis? Astagfirullahaladzim. Saya sudah beberapa majelis taklim ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, kalau ada ini dia orangnya jujur, baik, jadi wakil, tapi nggak ngasih duit Bu. Tapi ada satu orang Bu, nggak jelas orangnya tapi ngasih sembako. Mana yang dipilih Bu? Yang ngasih sembako katanya. Ada ngasih tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang taklim saja begitu, gimana ibu-ibu yang enggak? Hancur sehancur-hancurnya bangsa. Ibu-ibu taklim. Memang saya
ini pergi lagi pulang kembali. Apa taklim itu? Kalau taklim kumpul untuk cari uang haram, taklim itu amar ma'ruf nahi. Saya kuatkan dengan taklim itu sama-sama ibu-ibu yang ikut taklim, kasih tahu itu ibu-ibu yang jangan kalian terima sobat, jangan kalian terima. Sama-sama kita sepakat siapa wakil kita, pemimpin kita yang baik. Taklim semuanya punya kesepakatan. Kita pilih yang terbaik, yang akan membawa amanah, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Begitu ini sepakat. Siapa yang paling banyak ngasih nanti? Karena miskin tadi, ada datang yang tadi pedagang-pedagang yang banyak duit tadi, dibagi-bagi. Siapa dia? Akhirnya Bapak Ibu Hasan Sarah yang kena imbasnya itu bukan ibu-ibu yang nerima sembako, ada masukkan kami-kaminya. Saya Pak Mut, kalau mahal barang gara-gara itu, kan semua orang kena. Wajah azab kita dibuatnya, ya gara-gara itu, kena loss semua. Karena yang tadi itu Pak, ketika dia menyogok itu, aku duduk dia. Kira-kira gimana dia lagi? Kalau duit itu duit dia, betul-betul duit dia, tentu dia kembalikan. Dipikirin Bapak Ibu untuk membangun lagi. Negara sendiri mengharamkan sogok menyogok. Money politik itu tidak boleh haram. Kapan negara ini akan berubah? Bapak Ibu? Majelis taklimnya begini, astagfirullah. Inna lillahi wa inna kiamat sudah dunia kita. Biar dengar lagi utang. Ya kalau seandainya kebanyakan pengurus kumpulan taklim, bubar aja lah. Apa? Kita itu berkumpul itu untuk menegakkan yang ma'ruf bil ma'ruf wa yanhauna 'anil, untuk mencegah kemungkaran, gunanya kebersamaan itu. Bukan untuk sama-sama berbuat kalau kamu sama-sama berbuat mungkar, pakai pula taklim, undang pula ustaz, suruh mengaji. Maka ibu ya, lapangkan duit halal itu banyak. Maka itu salah satunya itu harus. Maka Rasulullah SAW, apa yang paling bagus kita pakai. Jadi kita Pak, kita umat. Jadi seperti tadi itu mustajab berdakwah. Maka apa? Jadi saat Bapak tadi minta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya. Rasulullah doakan dia, ya Allah, jadikan saat dan dua kosong. Ya, dia bukan untuk diri sendiri, tapi apa untuk semua. Maka siapapun kita yang menjaga makanan, menjaga minuman, jangan yang haram diambil, maka insya Allah doa kita tapi kerjanya korupsi, mengamalkan sogo, istighosah, nggak aku istighosah, jangan istighosah. Karena orang Rasulullah bilang, ada orang berdoa begini, ana yustajabalah, mana dia akan dikabulkan doa? Jadi makannya haram, yang dipakai haram, diberi gizi dengan yang haram, kendaraan haram, rumah dengan uang haram, menjingkap dari uang sogo, mukena uang sogo, itu berdoa. Allah, beras di rumah sembako sogo, itu berdoa. Rasulullah itu bilang itu kata Rasulullah, uang haram yang makan itu berdoa kan? No. Kalau betul-betul kita berdoa, betul-betul kita ibadah kita, jaga pertama makanan. Itu kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Coba lihat ayat itu. Jadi di dulu pemerintah itu dengan makan halal dulu. Ujungnya ibadah. Orang beriman, jaga makanan kamu. Makan yang halal-halal. Yang halal itu walaupun sedikit syukur. Coba lihat indahnya ayat itu. Ya
sedikit kelebihan halal bersyukuri. Kenapa kita memakan yang haram-haram nih Pak? Karena tak pernah tak kenyang-kenyang juga. Padahal Rasulullah ukuran kita Pak, tak boleh kita makan haram itu. Kalau sudah dapat yang 3 ini, Masya Allah kita punya dunia semuanya. Apa kata Rasulullah? Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi innahu qutu yawmihi faqad hazat dunya wa ma fiha. Oh, Bapak Ibu, tidak ada alasan Bapak Ibu menerima sebagai saudara. Itu duit haram itu. Kenapa? Karena Rasulullah bilang begini, siapa yang bangun pagi-pagi dalam kondisi aman. Coba bayangkan sekarang di Palestina gimana Bapak Ibu? Tidur jam 2 tiba-tiba bom mati. Bisa tidur mereka tak? Sekarang ada bom kita sini. Aman, tidur ngoro, tidak ada bayangan ketakutan. Aman sholat subuhnya, ngaji aman. Kan ada ini kan khawatirnya kan ada nanti hukum datang dari atas. Aman, siapa yang hidup aman? Kemudian apa lagi? Mu'afan fi jasadi, keadaan hidup aman, keadaan sehat. Apa lagi ukuran yang ketiga? Indahu qutu yaumihi. Itu aja. Setiap hari ada yang dia makan. Makan tiap hari. Bukan makan 7 keturunan. Kita ini mencari duit untuk 7 keturunan. Tak jangan cari untuk orang besok. Untuk orang besok mereka pula jadi yang cari. Ya tak? Karena Allah juga beri kepada mereka tangan, kaki apa. Anak-anak kita dikasih tangan tak? Sama dengan kita tak? Itu ngapain perlu disiap-siapkan untuk mereka? Cukup kita didik aja mereka. Kayak ayam Pak. Coba anak ayam Bu, memang disediakan oleh induknya gudang untuk makanan anaknya sampai bercucu. Ada ayam punya gudang. Hah? Tiap hari ayam itu kalau pagi-pagi bangun ayam, ini kan sudah keluar. Coba keluar kerja. Kumpul semua, bawahnya anak-anaknya. Dia ajar anak cari makan. Berapa lama cuma? 2 minggu, 3 minggu, setelah itu mendidih semua. Karena apa yang ada pada induknya ada pula pada anaknya kalau Allah kasih. Masing-masing. Kenapa jangan berpikir untuk mengumpul duit untuk anak? Ini ada orang jadi penguasa untuk anak cucunya dipikirkan sampai mati lagi. Duitnya sudah tidak terhitung. Tamak rakusnya. Kalau semua manusia begitu, Bapak Ibu, apa terjadi di dunia ini? Hancur dunia ada 1 generasi. Astagfirullah. Itu terjadi Pak. Keserakahan, ketamakan. 1 orang jabatan 30 jabatannya. Apa kamu? Itu sakit jiwa itu. Gila. Karena ada sesuap juga. Akan sudah dilarang boleh ada dokter makan jantungnya tidak berfungsi lagi. Mau mati lagi. Aduh, ini diambilin semua. Nah, orang lain nggak dikasih kesep. Memelihara anak keturun. Astagfirullah, semua orang lain. Kan sudah dikasih oleh Allah masing-masing. Maka anak kita otak yang sehat, anak kita dididik kayak ayam mereka, didik itu mereka cari makan. Jangan pikirkan, kalau Bapak pikirkan untuk mereka nanti menghalalkan segala, itu membuat orang tamak. Tapi kalau hanya untuk perkara makan, mungkin kita mencari yang haram. Kalau cuma cukup makan, cukup ini. Ada yang kelaparan di warga sini. Kalau ada yang kelaparan datang sama saya kasih ini. Tapi kelaparan ya, bukan ngumpulin beras. Tapi kalau kerjaan yang ngumpulin beras di gudang, astagfirullahaladzim, kamu sudah itu setan itu. Yang ada ini belum makannya lagi
persiapan untuk hari besok katanya. Besok tak hidup tidak. Tak mati dia setelah itu. Kawatnya manusia ini. Pikirin kan untuk besok Pak. Yang ada ini belum habis kan dulu. Itu yang membuat manusia ini gawat rakus. Itu sebabnya kalau sudah begitu manusia itu, maka mereka lebih hina dari hewan. Karena hewan tak ada ngumpulin kekayaan 7 keturunan. Ada hewan? Ada hewan ngumpul kekayaan 7 keturunan? Singa itu Pak, singa. Dapat dia buruan yang besar itu. Banteng namanya itu, ada banyak di YouTube. Dapat dia satu orang aja dia memburunya itu. Dapat dia. La ilaha illallah disimpan dalam gudang untuk 7 keturunan dia. La ilaha illallah, singa itu singa itu hewan. Dia makan sekedarnya. Yang herannya singa itu dia tangkap Pak. Capek-capek dia menangkap. Karena bersambungnya nyawa termati dia. Ada apa itu hewan besar itu? Dia makan sedikit. Dan tidak ada pernah singa itu makan perutnya menggembung, ada? Bapak ada singa makan habis dia sampai perutnya besar-besar, ada? Mulai dia makan sampai dia selesai segitu aja. Karena dia cuma apa? Terasa oleh dia kembali kekuatannya, berhenti dia. Singa tidak pernah makan begitu. Karena hanya makan untuk mengembalikan kekuatan. Kalau manusia makan untuk 7 itu, untuk perut dia saja. Alhamdulillah manusia. Astagfirullahaladzim. Manusia ini gawat. Diberi bimbingan maka turun Rasul, ada Quran. Kata Rasulullah, coba hidup ini. Ada makan tiap hari itu cukup. Nggak boleh kalau sudah ada makan tiap hari jadi haram, nggak boleh lagi. Jadi yang harus kesokok. Sudah ada makan di dapur untuk hari itu, selesai itu. Jadi di Indonesia ini sekarang nggak ada orang nggak makan tiap hari. Alhamdulillah. Nggak ada orang tak punya rumah walaupun kontrakan. Kalau ada yang tidur di apa itu ya barangkali dia pengen tidur di situ. Belum ada kan tidur di luar dia. Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 itu saja. Aman, badan sehat, ada makan tiap hari. Apa kata Rasulullah? Orang seperti ini dunia sudah dimilikinya semuanya. Jadi Bapak baru menjadi raja di dunia ini ukuran itu. Kan sudah jadi raja Bapak itu. Aman. Kedua, sehat Pak. Kemudian ada yang 5. Karena kalau badan sehat Pak, kaya raya kita. Maka saya selalu tanya sama ibu-ibu atau bapak jadi sekali. Kita ini tidak pernah menilai kekayaan kita dalam diri kita dengan rupiah. Dalam diri kita Allah beri ini hak. Ini gawat rupiah ini Pak. Ini Pak Mul ini hak. Kalau saya tanya Pak Mul, ini mata Pak Mul yang sehat 2 ini. Ini berapa kalau di rupiah kan berapa tuh Pak Mul? Nah contoh dirupiahkan, contoh ini. Karena sekarang canggih sudah Bapak Ibu. Sekarang dunia medis kedokteran canggih, sekarang bisa dicangkok sekarang. Di barat itu, kalau ada orang mau mati dicangkok semuanya bisa dipakai. Mata dicangkok, ginjal dicangkok, jantung dicangkok, hati dikasih orang-orang yang mau mati. Jadi itu. Nah, kan kalau Pak Mul lihat, kalau ada orang ngasih duit Pak Mul 10 triliun, itu berapa 10 triliun? Setengah masjid. Akasih Pak Mul 10 triliun. Katanya untuk beli mata Pak Mul kedua-duanya. Kira-kira Pak Mul kasih mata Pak Mul? Ibu jual Bu 10 triliun Bu. Itu berasnya kalau Bu beli itu
baru ini, ibu beli sudah itu. Nggak punya beras pembantu lagi. Ibu jual tak? Lupa ibu, itulah sehat pada kata Rasulullah. Sehat pada. Kamu orang kaya, jangan mau disokok-sokok 100.000. Jangan dihinakan diri kamu orang kaya. Seorang kaya mau. Apa kalau orang kaya? Daerah raya, tuh kasih orang duit sedekah. Ini Pak, 2.000 rupiah katanya. Tersinggung Bapak Ibu enggak? Bapak tempelin dia, menghina saya. Saya gitu. Saya ini punya kekayaan ratusan triliun. Itu kamu kasih 200.000, tempelin dia langsung. Orang hajar kamu menghina saya. Itu seharusnya. Ini gembira mulai bersama-sama menerimanya. Intinya Pak, tidak tersyukur. Tidak ada syukur. Allah sudah beri kekayaan dalam dirinya. Maka kalau ibu punya duit 1 miliar ditanya, atau sakit mata kita nggak tahan kita, berobat kemana-mana, sakit terus, tidak ada dokter. Bilang saya bisa meredakan penyakit bapak, tapi bayarannya 1 miliar. Ah bapak ibu punya duit 1 miliar, bisa bapak kasih dia nggak? Kasih juga. Itulah harga. Sekarang dikasih Allah gratis itu. Masih juga terima 100.000 dolar. Marah berhenti. Sengsara lah kalian. Kalian dipimpin oleh orang-orang yang membuat kalian sengsara. Karena kalian sendiri yang berbuat. Maka apa yang kita inginkan hidup ini tergantung kita. Sengsara buat yang haram-haram itu. Lakukan yang haram-haram itu. Antara itu gitu jadi. Sudah diberi kesehatan apa? Masih juga cari-cari yang haram. Akhirnya Bapak Ibu ya, ukuran 3 tadi tidak boleh. Itu sudah. Ada 3 itu tak boleh kita menempuh yang haram. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan Bapak Ibu ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling harus kami makan, kami minum, kami pakai, kami umat Islam. Maka apa kata Rasulullah? Kasbur rajuli biyadihi. Maka yang paling bagus kalian pakai, kalian makan, kalian minum, kalian apa semua kalian gunakan yang kalian buat sendiri. Kita yang buat sendiri. Maka kain peci ini Pak Mul yang buat ini. Ini koko kita pakai itu yang buat. Apa enak itu? Sarung pokoknya Pak Imam yang buat kan. Masya Allah, masih punya tapel lagi. Serba tidak boleh punya Allah. Maka kita kebutuhan kita yang Islam ini belum banyak Pak. Berbeda agama lain. Coba kalau Bapak beribadah mulai dari peci ini, ada pecinya, ada sorbannya, ada bajunya, ada sabunnya, belum kolor ini apa sekali berdiri itu kebutuhan. Itu pakai semua dari beli. Tapi siapa yang menjualnya? Tentu sebelum menjual siapa yang produksi. Terus Rasulullah memuji orang yang buat lebih baik dari orang yang pakai itu. Kerja makin buat tidak ada. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Itu bukan hanya meminta-minta artinya. Itu juga. Tapi apa? Produsen jauh lebih baik daripada kita yang buat untuk orang. Apa dipakai orang kita yang buat. Kalau bisa Pak, umat Islam yang punya pabrik, dunia yang memakai. Sekarang itu aja. Dunia yang buat kita tukang. Tukang pakai. Enggak boleh itu. Nah, jadi kalau bisa kita yang buat, kita yang pakai. Kalau kita yang pakai tentu kita yang beli. Maka kalau yang buat umat Islam kita pakai, berarti kita yang beli. Duitnya kepada umat Islam. Itu zakat dia. Apa zakat nanti dia? Zakatnya nanti untuk orang-orang miskin, mengentaskan masalah. Enggak. Kalau punya duit kemana pergi? Distor ke sana. Setelah itu apa? Kalau zakat minta sama Pak Haji. Allah.
duit enggak ada zakat. Jadi duit zakat pun di store-nya. Yalah musibah. Jadi masalah kebutuhan ini Pak, bukan sekedar kebutuhan, ini bahaya. Ekonomi ini bahaya. Maka penekanan Allah. Kalau Allah coba, Allah minta kita beramal supaya kita masuk ke surga. Maka amal itu tijarah. Hal adullukum ada tijaratin tunjikum min adzabin. Coba bahasa Allah itu berdagang. Hal adullukum ada tijarah. Maukah saya tunjukkan kepada kamu sebuah perdagangan? Coba kok diingatkan kita dengan dagang. Makanya bilang dunia. Dagang itu dunia akhirat. Dunia dikuasai dengan dagang, akhirat juga dikuasai. Maka kalau mau masuk surga, dagang. Banyak dagang, banyak duit. Kalau banyak duit, keluar masuk surga lebih pasti besar. Kena dengan dia dagang banyak duit, zakat, berinfak, bersedekah, membantu orang. Masya Allah. Bikin masjid, bikin panti, bikin ini. Masuk surga langsung. Di dunia dia harum namanya. Dipuji-puji orang. Allah beritahu kepada surga menunggu. Kalau miskin, minta sini, minta sana. Itu betul. Di neraka itu. Kecil di neraka itu. Minta terus itu sana sini. Hidupnya hanya apa? Berpangku pada belas kasihan. Hancur orang Islam tak boleh. Maka kata Rasulullah 3 ciri ahli surga. Di antaranya apa? Walaupun dia miskin tidak pernah minta belas kasihan. Walaupun dia miskin tak mau menerima uang haram, apalagi kaya. Maka rajulun afifun muta'affifun zu'iyah, kata Rasulullah. Dia secara harta tapi secara jiwa kaya. Dia tak pernah minta, tak pernah mengambil kasihan, tak pernah mengambil yang haram. Dia selalu berusaha muta'affif, sekalipun banyak tanggungan, anak banyak pun berada. Dia akan mengambil yang haram. Apalagi ada, itu sudah ada rumah bagus, apa? Dari Mas Sobo. Adikku di rumah boleh dia bilang, boleh dikumpulkan dari Mas Sobo itu. Jadi kita yang buat, kita yang pakai, berarti kita yang beli. Nanti itu kita semua siap. Setelah itu kita pakai, ya kita boleh jadi pedagangnya, kan enak. Jadi isi toko Bapak semuanya, yang punya, yang buatnya Pak Mul, yang buatnya Pak Imam, yang buatnya Pak G. Jadi didagangkan dalam toko Bapak itu produk. Enak enggak? Masuk ke toko Bapak, saya pun enggak ada, cuma numpang. Itu berarti menghabiskan apa? Kemana duit itu? Kalau Bapak cuma tukang hadis dagang aja, dikit cuma. Yang beli banyak dapat zakat. Yang Bu itu untuk. Maka kalau kita mau jadi orang kaya, buat pabrik, industri. Tijarah itu Pak, bukan sekedar jual beli, tijarah itu bisnis. Itu sudah jumlah besar. Profesi, itu mulai dari situ. Sekarang seharusnya kan umat Islam yang berkuasa. Benar itu. Maka itu dulu umat Islam dari Mekah berdagang semua. Di Madinah juga berdagang. Sahabat-sahabat berkelana berdagang sampai berdagang mereka ke Indonesia. Bayangkan itu dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Indonesia. Tahu itu Yaman itu jauh. Sampai mereka ke Aceh. Kapal bawa barang. Orang Islam. Tapi mereka berdagang itu cuma seraya sambil tujuannya zikir dan doa. Tiba mereka di Aceh, duit banyak. Anak Tenggara orang Arab tu, duit banyak, akhlak mulia, orangnya suka senyum, masya Allah baik. Lagi berbondong orang Islam masuk, orang Indonesia masuk gara-gara pedagang. Apa ini ya? Berdagang orang kaya semuanya, telah
rajin sholat. Setelah itu apa? Rajin pula bersedekah kepada orang-orang miskin. Limpah sholat di masjid ini. Ya tak? Bapak dia siapa nak sholat? Kenapa kamu nak sholat? Lupa, susah. Jadi sholat ya. Ini. Karena mereka banyak kenapa nak sholat susah katanya. Nah, kan siapa yang menyeret-nyeret mereka? Yang punya duit. Bisa saja nanti masjid itu tuh. Kenapa ada yang bayar? Kamu ke masjid ini uang. Kira-kira kalau dibayar lingkungan ini semuanya ada yang bayar 10 juta. Pak, saya kasih Bapak 10 juta tiap hari. Banyak. Atau jangan tiap hari lah, sebulan lah. 10 juta bulan. Tapi jangan ke masjid. Dibayar semua lingkungan. Kira-kira berisi masjid tak? Ibu-ibu kan apa? Oh, ibu dikasih 10 juta per bulan. Ada orang titip, ibu 10 juta. Tapi ibu jangan ke masjid, sholat di rumah saja. Itu di antara bapak-bapak ini suruh 10 juta per bulan. Jangan ke masjid. Bapak terima 10 juta atau mau kunci? Akan dia kan? Itu gawat duit itu. Itu bisa tak muncik juga nih. Nanti di mana kita tidak berbicara itu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian ini kajian dari kita ya. Bagaimana pentingnya bahwa agama ini komprehensif. Bukan hanya sekedar ibadah. Maka dari itu berzikir itu kayaknya zikir coba itu bagaimana luasnya kan. Kalau kita berzikir sedang aktif supaya apa? Aktivitas kita itu sudah kita sampaikan begini. Aku boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.